Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Fikrah Islamiyah kembali ke hadapan Anda, memberi informasi Islami untuk menambah pengetahuan Anda hari ini. Sebelum memulai videonya, jangan lupa klik tombol subscribe dan aktifkan loncengnya. Sahabat Islamiyah, ternyata malaikat maut tidak hanya datang saat nyawa manusia akan dicabut, namun mencapai hingga 70 kali dalam sehari. Itu artinya Israel mensiarahi manusia setiap 21 menit sekali. Di dalam sebuah hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang diriwayatkan oleh Abdullah ibnu Abbas radhiyallahu anhu, bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, bahwa malaikat maut memperhatikan wajah setiap manusia di muka bumi ini 70 kali dalam sehari. Ketika Israel datang memperlihatkan wajah manusia didapati ada yang sedang tertawa-tawa, maka berkatalah Israel, alangkah herannya aku melihat orang ini, sedangkan aku diutus oleh Allah Ta'ala untuk mencabut nyawanya, tetapi dia masih bersenang-senang bergelak tawa. Seorang sahabat pernah bertanya, wahai Rasulullah, siapakah orang mukmin yang paling cerdas? Rasulullah menjawab, yang paling banyak mengingat mati, kemudian yang paling baik dalam mempersiapkan kematian tersebut, itulah orang yang paling cerdas. Hadis riwayat Ibnu Majah Tabrani dan Al-Haytsami. Sadarkah kita bahwa kita telah dijenguk, dilihat bahkan diperhatikan muka kita dan segala tingkah laku kita oleh Sang Pencabut Nyawa setiap 21 menit sekali? Siapakah yang ingin mengetahui besarnya penderitaan saat sakaratul maut? Pedihnya tidak dapat diketahui dengan sebenarnya kecuali oleh orang yang telah merasakannya. Kita pada saatnya nanti akan merasakan kepedihan itu. Menuturan Sang Hujatul Islam Imam Ghazali mengenai kala ajal menjelang dalam Ihya Ulumuddin, sakaratul maut hanya akan dialami makhluk yang memiliki ruh, ruhlah yang sejatinya merasakan kepedihan sakaratul maut. Jika badan seseorang tertimpa luka, bekas kepedihan fisik itu akan menjalar sampai ke ruh. Jika ia terbakar, rasa sakit yang dialami badan akan terasa oleh ruh. Saat kepedihan pencabutan nyawa menyerang ruh, rasanya akan menenggelamkan semuanya. Ruhlah yang ditarik dari badan, dicabut dari tiap urat badan, ditarik perlahan dari urat saraf, dari sendi-sendi, dari pokok setiap rambut dan kulit dari ujung kepala hingga tapak kaki. Tergambar betapa menyakitkannya. Sang imam juga mengatakan, akal manusia pada saat itu benar-benar kacau balau. Lisan telah dibisukan, tak sanggup berkata apa-apa tanpa pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semua anggota badan telah dilemahkan. Tak ada upaya dan usaha kecuali hanya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Persis seperti zikir yang kita sebut setiap saat. Jika saja ia mampu berteriak, ia akan berteriak karena rasa sakitnya. Namun, ia tidak sanggup. Jika tersisa kekuatan pada seseorang yang dicabut nyawanya, tentu ia akan mengerahkan semua kekuatan untuk menahan rasa sakit. Kepedihan itu makin dalam menuju dua biji mata naik terus ke pelupuk mata. Kedua bibir sudah mengerut seperti asalnya. Anak jemarinya berubah menjadi kehijau-hijauan. Jika satu urat saja ditarik, sakitnya pun akan luar biasa. Apalagi, ruh diangkat dari setiap inci urat tanpa kecuali. Lalu, setiap anggota badan dari seluruh anggota badan mati secara bertahap. Dinginlah kedua tapak kakinya, lalu ke betisnya, kemudian menjalar ke pahanya. Dari setiap badan, ada anggota yang sekarat tahap demi tahap hingga mencapai kerongkongannya. Jika sudah seperti ini, terputuslah pandangannya pada dunia dan ditutup baginya pintu taubat. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, diterima taubat seorang hamba selama belum sekarat. Hadis riwayat Tirmidzi. Lihatlah kesaksian Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anhu, yang menemani Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam hingga saat-saat terakhirnya. Beliau berkata, tidaklah aku iri hati kepada seseorang yang Allah memudahkan atas kematiannya sesudah yang aku lihat dari kesulitan wafatnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Betapa berat dan pedihnya sakaratul maut itu. Syaddad bin Aus pernah berkata soal kematian,
kematian adalah huru-hara yang paling buruk di dunia. Ia lebih sakit dibanding digergaji dengan gergaji atau direbus dalam periuk. Maka, benarlah jika kematian yang tiba-tiba itu sejatinya sebuah kenikmatan? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, kematian secara tiba-tiba adalah kesenangan bagi orang mukmin dan penyesalan atas orang yang berbuat maksiat. Hadis riwayat Ahmad. Tidak ada yang lebih baik dibandingkan menyambut kepedihan sakaratul maut dengan terus tegap di atas iman. Kita tak pernah lagi tahu kapankah sakaratul maut itu akan bertamu. Kepedihan apa yang akan menghadap? Seorang mukmin sejati hakikat adalah mereka yang bahagia dengan perjumpaan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, siapa saja yang menyukai perjumpaan dengan Allah, niscaya Allah menyukai perjumpaan dengannya, dan siapa saja yang tidak menyukai perjumpaan dengan Allah, niscaya Allah tidak menyukai perjumpaan dengannya. Lalu, para sahabat berkata, kami semua tidak menyukai kematian. Beliau Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya orang mukmin jika dilapangkan baginya sesuatu, niscaya ia akan menyukai perjumpaan dengan Allah dan Allah akan menyukai perjumpaan dengannya. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Hendaknya kita terus berdoa agar detik-detik sakaratul maut kita akan berakhir dengan husnul khatimah. Sebuah cara yang paling indah untuk memulai perjumpaan dengan zat yang menciptakan kita dari tanah, lalu memberikan amanah besar untuk mengurus dunia ini. 40 hari sebelum kematian tiba, daun dari pohon itu jatuh di pangkuan malaikat Israel. Daun itu mewakili makhluk yang hendak dicabut nyawanya. Sebelum masa itu tiba, para malaikat mengumumkan hamba yang akan dicabut nyawanya. Salah satu malaikat akan datang menjumpai Israel dan menyerahkan buku catatan dari Allah. Buku catatan itu berisi nama orang yang dicabut nyawanya disertai keterangan tentang di mana, bagaimana, dan dalam keadaan seperti apa malaikat maut harus mencabut nyawanya. Wallahu a'lam bishawab. Sahabat Islamiyah, semoga kita termasuk golongan orang yang selalu mengingat kematian dan semoga ketika malaikat maut menjenguk kita untuk terakhir kalinya, kita berada dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.